Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Kau pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami kepada-Mu. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
altarnya, sujud di altarnya. Saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Saya minta kesediaan Bapak Sujoko untuk maju ke depan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Saudara terkasih, mari bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan mengucap syukur kehadirat-Mu. Terima kasih atas anugerah pimpinan-Mu, pemeliharaan-Mu atas kami semuanya dalam sepekan ini Bapa. Sungguh kami boleh merasakan Engkau begitu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Oleh karena itu kami patut bersyukur pagi hari ini kehadirat-Mu. Bersama-sama dengan saudara kami boleh kembali berkumpul di dalam ibadah ini pagi ini Tuhan. Biar kiranya sukacita yang besar yang daripada Engkau boleh meliputi kami. Kamu urapi kami satu persatu Bapa. Kamu lawat kami semuanya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami sukacita yang sempurna yang daripada Engkau Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan pemain musik, song leader, singer, aser, semuanya ke dalam tangan-Mu. Kamu urapi mereka satu persatu Bapa. Ajar kami untuk duduk diam. Kami mau menyembah meninggikan nama Engkau. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Katakan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, yang di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasihnya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta, satu hal telah ku minta kepada Tuhan,
itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati pahitnya, dan menikmati rasanya, dan menikmati kasihnya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, kasihnya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kita angkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin Bapak Ibu. Daripada keselamatanku, hanya Dia, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia tempat keselamatan kita. Dia gunung batuku,
aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu, kita mengaminkan pujian ini. Kalau kita dengar berita saat ini ya, kalau kita klik berita saat ini, dalam 2 hari ini ada berita yang cukup membuat kita khawatir semestinya ya, tentang perang antara Palestina dan Israel. Tapi kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap percaya bahwa kita punya nahkoda yang akan senantiasa memegang kendali hidup kita. Oleh sebab itu mari kita nyatakan iman kita dengan bersama-sama menaikkan pujian di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku, amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Tapi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Melani. Saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih. Pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya bersyukur bahwa saya masih ada sekarang ini, itu karena kasih dan anugerah dari Tuhan. Saya mau menyaksikan bahwa beberapa waktu lalu saya sudah operasi kaki saya, di mana beberapa mungkin udah setahun atau berapa bulan saya nggak ingat, kalau saya jalan tuh sakit sekali. Saya sudah konsultasi ke beberapa dokter, mulai dari saraf, ortopedi, ya kok nggak sembuh-sembuh. Ini kenapa? Kok dokter aja sampai nggak tahu penyakit saya? Karena dari ronsen juga semuanya bagus. Apa karena osteoporosis atau apa? Itu juga saya nggak tahu kenapa. Sudah dikasih obat, vitamin, juga masih belum sembuh. Bukannya saya tidak berdoa, saya berdoa tiap
hari, tiap malam, tiap pagi, tiap saat untuk minta kesembuhan dari Tuhan. Tapi seperti yang saya ingat sama almarhum Om Yoyo bilang jangan jemu-jemu berdoa, apa yang kamu doakan kamu aminkan. Saya percaya itu, tapi kita sebagai orang percaya tidak hanya mengandalkan doa saja, tapi harus ada usaha juga ya saudara-saudara. Nah saya waktu itu iseng, bukannya iseng sih, ke dokter RH. Nah untuk mengatasi rasa sakit di kaki saya, itu saya pakai deker. Nah di mana deker itu kan kalau kelamaan dipakai suka gatal-gatal. Saya ke RH, saya tanya dokter nih minta salep untuk gatal-gatal. Terus saya iseng ke dokternya tanya, dok ini varises saya bahaya gak sih? Oh kamu harus segera obatin itu varisesnya karena itu udah bahaya. Kamu ke dokter vaskular aja. Saya juga asing kok namanya dokter vaskular ya. Ya udah saya coba. Benar saya konsultasi ke dokter vaskular. Dibilang memang orang nggak tahu ya dokter vaskular itu karena di Indonesia cuma 98 orang. Jadi mungkin orang pada awam taunya vaskular itu kan jantung. Dia bilang ya udah kamu harus dioperasi. Nah saya nggak percaya gitu aja. Saya second opinion lagi ke rumah sakit lain. Kali-kali bisa disuntik tanpa ada operasi. Dia bilang nggak bisa. Ini kamu tetap harus operasi. Ya udah karena keputusan itu saya lakukan operasi. Karena saya pikir kok cuma varises aja kok segitu parahnya sampai saya nggak bisa jalan. Saya lihat di orang-orang lain varisesnya juga ada juga lah malah lebih banyak dari saya. Kok kenapa saya yang cuma segini dekat lutut itu kok cuma harus dioperasi. Yang lebih parah lagi saya tuh waktu itu mengalami waktu main bulu tangkis pulang gereja tuh saya jatuh. Dari situ tuh mulai sakitnya nggak hilang-hilang. Ya udah 2 minggu lalu saya dilakukan tindakan operasi. Terus minggu yang lalu juga sudah dibuka jahitan, semua sudah oke. Saya jalan juga sekarang sudah oke lah, tidak pincang-pincang. Itu karena kasih anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa intinya kesaksian saya ini oke berdoa, tapi kamu juga harus usaha. Jangan mengandalkan Tuhan itu baik, tapi kamu juga harus usaha cari jalan gimana untuk kesembuhan. Demikian kesaksian saya. Semoga kita semua dilindungi Tuhan, sehat-sehat. Puji Tuhan, haleluya, amin. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa tentu memberkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Katakan pujian ini, firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, untuk mengangkat hidup akan menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi, pada hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau yang ku nantikan, Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan kasih Kristus, Ibu Ratna bawa kita dalam doa firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang sungguh mengajar kami, mendidik kami, menguatkan kami, menyembuhkan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk pagi hari ini berbagi kepada kami semua. Buka pintu hati kami untuk mendengar, untuk melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa sembahyang ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Nemo Bahari. Selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya, ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu. Bisa berikan senyum dulu kepada Tuhan. Oke. Senyum ke kiri kanan juga gak ada salahnya kita berbagi sukacita ya. Haleluya. Sebelum dengar firman Tuhan, kalau hati gembira pasti jadi berkat. Haleluya. Tunggu sebentar. Mulut saya kering sekali. Baik, mari kita akan kembali mempelajari sebuah tema yang diberikan oleh Ibu Gembala pagi hari ini, yaitu tentang waspada terhadap ragi. Dan saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, pentingnya ajaran yang sehat ya. Bagaimana ajaran itu ternyata hal yang sangat penting di mata Tuhan. Mari kita membuka kembali ayat mas kita dalam Matius pasal 16. Kita lihat ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara latar belakang atau background dari tema kita. Gimana kita perlu waspada terhadap yang namanya ragi ya. Saya akan baca dari ayat yang ke-5, kita perhatikan sama-sama, demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti.
Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Yang percaya firman katakan amin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan kepada murid-muridnya tentang berhati-hatilah terhadap ragi. Tentunya Tuhan sedang berbicara secara simbolisme, dia sedang berbicara secara analogi, menggunakan ilustrasi. Karena Tuhan Yesus tuh seperti itu, Tuhan tuh seperti itu. Dia kalau bicara itu nggak usah panjang lebar, nggak usah bertele-tele, nggak usah dibahas secara mendetil. Dia cukup bicara satu kata, satu benda, satu makna, dan dia expect yang namanya murid. Katakan murid, Bapak Ibu. Murid itu udah ngerti gitu ya. Jadi dia nggak perlu panjang lebar ngomong masalah soal apa yang dia maksudkan. Dia cukup bilang ragi gitu saja. Mestinya yang namanya, yang statusnya levelnya sudah murid Tuhan itu, dia sudah ngerti gaya bahasa gurunya. Dia sudah ngerti gaya bahasanya Tuhan Yesus. Bahwa Yesus tidak pernah membahas hal-hal yang bersifat remeh-temeh, hal-hal yang gak penting, hal-hal yang gak pernah menjadi fokusnya Tuhan, hal-hal yang gak pernah dipikirin, dikuatirin, dipusingin sama Tuhan. Tuhan Yesus gak akan pernah ribut soal yang seperti itu. Dia selalu membahas hal-hal yang penting. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu, ya kan. Dan inilah yang rupa-rupanya disalahpahami oleh murid-murid Tuhan. Next slide. Yesus sedang menekankan bahwa yang penting itu kamu harus waspada terhadap ajaran. Tadi kita lihat ayat yang ke-12, bahwa yang dimaksud dengan ragi itu adalah pengajaran, the teaching, didache, the influence, pengaruh yang dibawa oleh ajaran dari para pemimpin agama pada waktu itu. Dan kalau kita runut-runut ceritanya di belakang, saudaraku, cerita sebelum peristiwa ini, ada beberapa peristiwa di mana memang para pemimpin-pemimpin agama ini orang-orang yang merasa tahu, mengerti tentang Tuhan, ya, mengerti tentang kitab suci dan sebagainya, mencoba mendebat Yesus sang firman. Mencoba mau mengajak adu pinter-pinteran, adu pengetahuan, adu kebenaran tentang pemahaman tentang kebenaran firman terhadap Tuhan Yesus. Dan mereka melakukan itu hanya untuk mencobai Tuhan, hanya untuk mencoba mencari kesalahan, mencari kekeliruannya Tuhan. Dan tentu saja saudara, dia yang adalah firman itu sendiri, ya jauh dia yang lebih mengerti tentang apa itu firman. Dan itu sebabnya mereka selalu gagal dan mereka selalu berhasil dibantah oleh Tuhan. Dan Yesus merasa, nah kalian mesti hati-hati sama model-model orang-orang yang seperti itu. Yang datang bukan untuk mau mendengar kebenaran, datang bukan untuk mencari kebenaran, tapi dengar untuk mencoba ya mendebat kebenaran, mencoba mendirikan kebenaran yang sendiri dan menunjukkan bahwa apa yang saya anggap benar lebih benar daripada yang kamu katakan atau lebih benar daripada yang bahkan Tuhan sendiri ajarkan. No, kebenaran saya yang lebih benar, seperti itu. Dan Tuhan nasihatkan murid-muridnya, waspada dengan orang yang model seperti itu, pengaruh dari orang-orang yang seperti itu. Dan ini sebuah nasihat yang diberikan sekali lagi kepada yang namanya murid. Maka dikatakan di situ saudara ayat yang kelima, murid-murid Yesus ini yang Tuhan sedang ajar ini.
Dan yang Tuhan mau, sudah dikasih Tuhan, satu hal saya tulis di depan, bahwa murid Tuhan itu sudah seharusnya tidak lagi khawatir tentang roti. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Nggak pernah pusing, nggak pernah bingung, nggak pernah pokoknya mikirin yang berbau roti jasmani. Nggak pernah kepikiran, nggak pernah terlalu digimanain. Karena sudah berulang kali Tuhan tunjukkan kuasanya. Dia tidak perlu khawatir tentang perkara-perkara jasmani. Itu nggak pernah jadi soal buat Tuhan. Mau kebutuhan jasmani, mau kesembuhan, mau apapun kecil buat Tuhan Yesus kita. Ada amin Bapak Ibu? Kecil. Nggak pernah dipikirin sama Tuhan. Nggak pernah jadi sesuatu yang selalu konstan dikhawatirin dan seterusnya. Karena sudah cukup dia tunjukkan tanda, dikasih lihat bahwa seberapapun yang ada di tangan Tuhan bisa jadi berkelimpahan. Haleluya. 5 roti 2 ikan kecil buat 5.000 orang. Buat 4.000 orang 7 roti kecil. Bahkan bukan cuma cukup, berlimpah. Yang percaya Tuhan kita baik katakan amin. Ya kan, berlimpah. Gak ada pernah punya masalah buat Tuhan. Hal yang kayak begitu kayaknya terlalu cetek istilahnya. Untuk dipusingin dan dipikirin sama Tuhan. Tapi ada hal yang jauh mesti dipikirin, jauh mesti dikhawatirin, jauh mesti lebih diwaspadai, kata Tuhan. Daripada hal-hal yang seperti itu. Which is adalah pengaruh dari ajaran. Kenapa dikatakan ragi? Karena yang ditekankan di sini sifatnya ragi itu mempengaruhi. Kalau Bapak Ibu tahu di sini ada yang tukang roti, tukang bikin kue, ya kan? Bagaimana menggunakan ragi itu? Kalau zaman dulu ragi, zamannya orang Ibrani, bangsa Israel bikin ragi, mereka bikin adonan, dipisahkan sedikit untuk disimpan, supaya lama-kelamaan dia mengalami fermentasi, dan setelah dia mengalami, tanda kutip ya, kerusakan, dia mengalami berjamur dan sebagainya, dan itulah yang menjadi sebuah ragi, saudaraku ya kan. Dan nanti kalau mau bikin roti adonan yang baru, yang lama ini dicampur kepada yang baru, supaya yang baru kamirkan, istilah Alkitab, menjadi terpengaruh ya, terdampak oleh ragi ini sehingga seluruh adonan itu akhirnya menjadi kenarengan ragi, dan kita tahu gunanya adalah supaya lebih empuk, lebih nikmat, lebih rasanya lebih enak dan sebagainya. Jadi yang ditekankan di sini adalah sesuatu yang kalau kita tidak perhatikan, ragi itu begitu dia bercampur dengan adonan yang murni, maka ragi itu pasti akan segera mempengaruhi yang murni. Dia akan segera membawa dampak kepada yang murni sehingga seluruh adonan yang awalnya murni tanpa cacat celah, istilahnya tanpa ada kerusakan, tanpa ada fermentasi, terpengaruh sampai ke dalam ya, level yang paling kecil, molekular, saudaraku ya, semuanya terpengaruh oleh ragi tersebut. Dan inilah yang Tuhan bilang waspada. Karena kalau kamu tidak sadar, yang namanya ragi itu dia nggak usah disuruh, nggak usah digimanain, diam-diam dia akan mengembang. Dia akan mempengaruhi yang lain, diam-diam dia akan mulai mengkorap istilahnya ya. Makanya ragi seringkali disamaan dengan dosa. Umat Israel kalau mau merayakan hari Paskah, mereka harus pelihara hari raya roti tak beragi. Mesti membersihkan rumahnya dari segala ragi. Ragi memperlambangkan daripada corruption, dampak dari dosa yang merusak, yang memperburuk hal yang tanpa cacat celah, yang murni dan sebagainya. Jadi saudara, inilah yang Tuhan bilang sama murid-muridnya. Kalian ini gak usah pusing soal-soal yang lain, yang justru kalian pusingkan jangan sampai kalian dipengaruhi oleh ajaran yang merusak. Kalau sampai Tuhan bilang waspada, itu berarti memang adalah bahaya yang nyata. Gak mungkin Tuhan bilang warning sesuatu yang hati-hati. Kalau gak memang itu sesuatu yang bakal bisa membahayakan murid-muridnya. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang kebal, tidak ada seorang pun yang tidak akan terpengaruh atau tidak terdampak kalau mereka salah ajaran. Termasuk murid-murid sekalipun. Dan memang saya tahu saudara, zaman sekarang orang kalau sudah bicara soal pengajaran, soal doktrin dan sebagainya, orang kayaknya udah terlalu berat deh, terlalu teoritis lah atau apalah gitu saudara. Cari yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja, yang langsung saya bisa dapat hasilnya instan gitu, yang
yang langsung make me feel good lah basically gitu saudara ya. Hari ini kan kebanyakan orang mencari yang seperti itu. Yang namanya ajaran itu, aduh, come on. Saya udah capek kuliah, saya sudah capek sekolah, saya sudah capek belajar. Masa saya mesti belajar lagi, ajaran lagi, udah ya kan. Tapi kembali lagi Tuhan katakan penting, berarti itu penting. Yang setuju katakan amin Bapak Ibu, itu hal yang penting. Maka dari itu yang perlu diperhatikan sebagai murid Tuhan, kalau kita benar-benar mau jadi pengikut Kristus yang sejati, mau jadi ya orang yang belajar kepada Yesus sebagai sang guru, kita harus memperhatikan adakah ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajarannya Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau Tuhan bilang itu berbahaya, berarti itu berbahaya. Berarti itu akan merusak cepat atau lambat. Berarti itu akan berdampak nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan ajaran yang tidak sesuai dengan firman, mulai mengubah pola pikir kita. Mulai mengubah tata kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Next point. Maka ragi itu adalah ajaran yang menyesatkan. Dikatakan ragi Farisi dan Saduki secara spesifik. Kita lihat apa itu orang Farisi. Orang Farisi adalah sekelompok orang yang bermula kurang lebih 400-500 tahun mundur saudaraku ya sebelum kedatangan Tuhan pertama kali. Ketika bangsa Israel pulang kembali dari pembuangan, mereka mau kembali melakukan apa yang dulu nenek moyang mereka lakukan di tanah perjanjian. Mereka hidup di dalam Taurat, dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Dan mereka perlu relearning, perlu belajar lagi karena 70 tahun di tanah Babel. Mereka lahir besar di sana, mereka sudah kehilangan akar mereka sudah lupa dengan hal-hal yang sebenarnya menjadi ciri identitas keunikan nenek moyang mereka sebagai umat pilihan Allah. Mereka perlu belajar lagi dan mereka perlu dibawa lagi, dibimbing lagi seperti anak kecil lagi diajar di dalam pengetahuan akan kebenaran, kepada Taurat, kepada firman dan sebagainya. Maka muncullah sekelompok orang yang memisahkan diri, separating one, the separated one, yang memisahkan diri dalam arti mendedikasikan dirinya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang Yahudi, setiap umat Allah yang pulang kembali dari pembuangan. Maka menjadi sebuah fenomena. Setelah pulang dari Babel yang namanya sinagoga di setiap perkampungan, kota, setiap ada permukiman, komunitas bangsa Yahudi, dibukalah tempat ibadah sinagog yang tentunya di zaman sebelumnya, sebelum pembuangan tidak ada yang namanya sinagog. Tapi sinagog akhirnya menjadi pusat agama Yahudi, pusat pengajaran Taurat, pusat di mana orang diajarkan, diajak beribadah kepada Allah. Dan tidak terfokus hanya kepada bait suci yang ada di Yerusalem saja. Dan sinagog-sinagog ini pada umumnya dipimpin oleh orang-orang yang disebut sebagai the separated one. Orang-orang yang terpisahkan. Farisi namanya. Awalnya begitu mulia tujuannya. Mau mengajak orang kembali kepada kebenaran. Mengerti ajaran firman Tuhan. Tapi sayangnya Bapak Ibu, yang terjadi kemudian, mereka akhirnya terlalu menekankan pentingnya tradisi ajaran dari para guru-guru, para rabi-rabi pendahulu mereka. Apa yang diajarkan ketika mereka mencoba mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam kehidupan nyata. Mereka memberikan peraturan begini, peraturan begitu dan seterusnya. Dari 619 perintah Taurat ditambahkan jadi tambah banyak lagi. Sampai ke hal yang detil-detil dibuat peraturannya dalam upaya. Tujuannya sih baik tapi caranya salah ya. Tujuannya baik untuk membawa umat Tuhan itu benar-benar hidup kembali sesuai dengan kebenaran. Tapi sayangnya akhirnya aturan-aturan yang dibuat ini akhirnya jadi lebih penting daripada Tauratnya itu sendiri. Aturan-aturan yang dibuatnya itu kalau kita baca dalam Matius pasal 15. Saya khotbah di anak-anak muda tentang menghormati ayah dan ibu. Dan itu satu contohnya. Di satu pasal sebelumnya kita lihat mereka lebih menekankan pentingnya pembasuhan tangan. Yang tidak diajarkan, tidak diperintahkan di dalam Taurat. Tapi oleh tradisi, oleh guru-guru pendahulu mereka. Pokoknya kalau mau makan kamu harus membasuh tanganmu sampai di sini 3 kali. Baru kamu bersih, baru kamu boleh makan. Karena kalau kamu tidak makan dengan pembasuhan berarti kamu najis dan dalam artian najis itu berdosa. Jadi tidak cuci tangan itu sama dengan berdosa, saudaraku ya kan. Which is sesuatu yang sangat jauh sekali dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan tentang mengajarkan kehidupan yang dalam kebenaran. Ya tentu saja cuci tangan sebelum makan itu hal yang baik buat kesehatan. Tapi gak perlu sampai dihakimi sampai menjadi sesuatu yang berdosa. Apalagi kalau sampai dilakukannya tidak seperti yang diperintahkan oleh para guru-guru ini. Tapi bagi mereka
Itu sudah sama pentingnya dengan firman Tuhan sendiri. Jadi saudara mengerti, mereka menekankan ajaran manusia lebih penting daripada ajaran firman Tuhan. Yang lebih ditekankan ini ajaran guru-gurunya. Dulu Rabi berkata demikian, Rabi bilang ini. Maka Tuhan Yesus balas kalau kita baca dalam Matius pasal 15. Kamu sendiri mengabaikan hukum Taurat, menghormati ayah ibumu dengan peraturan yang kamu buat. Lancang sekali istilahnya. Ajaran manusia kamu tinggikan lebih daripada ajaran firman Tuhan. Dan itulah ajaran yang sesat. Lebih mengagungkan ajaran manusia, siapapun dia, lebih dianggap penting daripada kata-kata firman sendiri. Itulah yang harus diwaspadai oleh pengikut Kristus. Kalau dulu bisa seperti itu, sekarang pun bisa seperti itu. Ada banyak orang zaman sekarang lebih dengar kata-kata pendeta daripada firman Tuhan bilang apa. Seolah-olah pendeta yang lebih benar daripada firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan tidak pernah bisa suka. Tidak akan pernah dia terima. No, you're wrong. Saudara, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih tinggi otoritasnya dalam kehidupan saudara dan saya selain firman Tuhan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Gak ada yang lebih kita taruh bisa di atas firman Tuhan. Sejajar aja gak bisa, apalagi lebih tinggi daripada firman Tuhan. No. Anda dan saya akan dijudge oleh Tuhan menurut firman-Nya. Bukan menurut kata orang, bukan menurut kata ini. Menurut kata saya, kata Tuhan. Saya akan menilai kamu menurut firman-Ku. Apakah kita lebih taat kepada firman Tuhan atau kepada firman manusia atau kata-kata manusia? Sayang sekali nantinya justru seberapa taat kita kepada firman lah yang diukur. Bukan seberapa taat kita kepada manusia yang diukur, Bapak Ibu. Ya kan? Dan yang berikutnya kita lihat mereka itu tradisionalis. Jadi mereka berpegang teguh sama yang tradisi. Pokoknya tradisi itu gak boleh dirubah. Tradisi itu harus dipertahankan sampai kapanpun. Kekeh, saudaraku. Di atas segala-galanya tradisi lebih penting. Dan berulang kali Yesus mendobrak semua tradisi yang sudah kelewatan, yang sudah tidak menekankan hal yang benar lagi, sudah berlebihan, itulah hal terus yang didobrak oleh Tuhan. Kemudian mereka menambahkan firman dengan ajaran manusia. Mereka menganggap bahwa ajaran turun-temurun, mereka percaya bahwa hukum Taurat itu tidak hanya tertulis, tetapi ada hukum Taurat yang tidak ditulis. Yang disebut sebagai oral tradition, tradisi mulut ke mulut, tradisi lisan. Dan mereka anggap tradisi lisan itu sama pentingnya seperti firman Tuhan yang tertulis. Dan tradisi yang lisan ini, hukum Taurat yang tidak ditulis ini, dari mana asalnya? Dari para guru-guru pendahulu mereka. Jadi itulah yang mereka tekankan, saudaraku, ya kan? Sehingga firman Tuhan bagi mereka nggak cukup. Firman Tuhan yang sudah diberikan kepada mereka dianggap, oh masih kurang. Perlu ditambahkan dengan ajaran-ajaran daripada guru-guru. Perlu ditambahkan oleh kata-kata para rabi dan sebagainya. Baru lengkap. Yang notabene pada akhirnya kata-kata gurunya lah yang lebih penting daripada kata-kata firman Tuhan. Bahkan akhirnya orang lebih tahu kata-kata rabi daripada kata-kata firman. Jadi disitulah ajaran yang Tuhan tidak suka ketika firman-Nya ditambah-tambahin. Makanya ada perkataan jangan menambahkan apa yang tertulis. Barang siapa yang menambahkan apa yang tertulis, kata Yohanes dalam Wahyu, segala hukuman penghakiman yang tertulis di kitab ini ditambahkan kiranya kepada dia. Jadi jangan suka nambahin firman. Kalau firman bilang ya cukup, ya. Kalau tidak berarti tidak. Selebihnya adalah dari si jahat, kata Tuhan Yesus. Ada haleluya Bapak Ibu. Mau mencintai firman Tuhan. Mau percaya sama firman Tuhan, amin. Ini penting banget. Penting banget. Karena dialah sang firman. Dia gak perlu ditambahin sama siapa. Tuhan Yesus cukup bagi kita. Gak perlu yang lain. Gak perlu ditambah-tambahin yang lain. Buat saya, buat saudara, buat siapapun dalam dunia ini yang mau menemukan kehidupan yang sejati, kehidupan kekal. Jesus is enough. More than enough bahkan. Dan gak perlu lagi ditambahin dengan yang lain-lain. No. Yang lain hanya bikin tambah bingung, hanya tambah bikin pusing. At the end, Tuhan Yesuslah yang tertinggi di atas segala-galanya. Dia yang terpenting. Dialah sang firman.
Makanya nggak perlu nama-namain dengan apa-apa lagi, Pak. Firman Tuhan, biarkan firman Tuhan sebagaimana adanya, saudaraku, ya kan. Nggak perlu kita rubah-rubah. Dan akhirnya membuat mereka, saudaraku, karena mereka terlalu menekankan tradisi, terlalu menekankan pelaksanaan hukum Taurat secara eksternal belaka, akhirnya mereka hanya menilai orang dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Mereka hanya meributkan masalah-masalah yang eksternal. Sedangkan firman Tuhan tujuannya mengubah orang dari dalam. Mengubah hati kita, mengubah karakter kita, mengubah pola pikir kita, mengubah semua karakter, sifat, wawasan dan sebagainya. Itu yang lebih penting daripada hanya mengawasi orang dari atas ke bawah. Perpakaiannya lah, tingkah laku dan sebagainya. Bukannya itu nggak penting. Nanti itu datang belakangan kalau orang sudah rubah dalamnya, luarnya pasti akan ikut berubah, saudara. Dan itu yang Tuhan mau. Melihat orang-orang mengalami perubahan yang di dalam. Bukan meributkan masalah penampilan yang di luar. Seperti orang Farisi. Dan Tuhan bilang, jangan kalian seperti itu. Oh, mereka pernah terpengaruh, saudara, iya kan. Mereka hanya menilai orang dari apa yang kelihatan. Ketika orang-orang tua mau membawa anak-anak kecil datang kepada Tuhan. Jangan ganggu guru kami. Gak penting banget kalian, dengan kata lain. Kalian itu hanya bikin ribut. Kalian itu hanya bikin ini. Tuhan marah sama murid-murid. Jangan kalian menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Karena barang siapa tidak seperti anak kecil ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Sebab mereka lah yang empunya kerajaan surga. Biarkan anak-anak itu datang. Wah, mereka pikir, wah kalian ini semuanya. No. Justru Tuhan bilang kalian harus memperhatikan yang paling lemah, yang paling tidak diperhatikan. Barang siapa yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Barang siapa yang menyesatkan salah satu dari yang terkecil ini, jauh lebih baik batu kilangan diikat di lehernya, dilempar dia ke dalam lautan, kata Tuhan. Daripada menyesatkan anak kecil. Wow, Tuhan sedang mengajar sama murid-muridnya. You jangan menjudge orang dari umurnya, dari dan sebagainya. No, justru kalau kamu memang murid-muridku, kamu memperhatikan apa yang orang lain tidak perhatikan. Yang lemah kamu perhatikan. Yang berkekurangan kamu perhatikan. Yang kecil kamu perhatikan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Dan itulah yang Tuhan cegah murid-muridnya jangan sampai mereka seperti orang Farisi. Hanya menilai orang dari eksternal saja. Yang kedua, orang Saduki. Beda lagi Bapak Ibu. Nah, kita belajar, Farisi kalau boleh dibilang, kalau istilahnya zaman sekarang itu right wing ya. Yang mempertahankan fundamentalis, yang mempertahankan tradisional, yang mempertahankan nilai-nilai yang sudah zaman dulu. Maka para Saduki ini boleh dibilang left wing, yang paling liberal, paling modern, paling terbaru, yang kekinian, yang pokoknya semua yang baru-baru itu yang mereka suka. Dan itulah kaum Saduki. Mereka adalah orang-orang yang merupakan keturunan imam besar, menjadi sekelompok elit. Tapi sayangnya pola pikir mereka lebih banyak pola pikir Helenisme, itu pola pikir orang Yunani. Budaya kekinian pada masa itu lebih daripada apa yang firman Tuhan ajarkan. Jadi mereka pun memandang firman Tuhan dari kacamata orang Yunani. Dari kacamata kaum intelek, dari kacamata sekular istilahnya seperti itu. Modernis. Tradisionalis sama modernis. Biasanya Farisi sama Saduki ini saling berantem Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah ketemu Tuhan Yesus, dua-duanya bergabung lawan sama Tuhan Yesus. Karena Yesus gak ikut dua-duanya. Dia bukan right wing, dia bukan left wing. He is Jesus. And Jesus is the way, the truth, and the life. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada amin Bapak Ibu? Dia gak politik kanan, gak politik kiri. Dia hanyalah I am the truth gitu saja ya kan. Dia adalah kebenaran. Dia gak dukung dua-duanya. Nah Saduki ini beda lagi, makanya saya bilang dia bertentangan dengan orang Farisi. Saduki ini wah pokoknya kritis, semua dikritik. Dia tidak percaya dengan kebangkitan, tidak percaya dengan roh, terlalu duniawi, materialistik, terlalu kekinian, terlalu apa yang dilihat mata itu yang paling penting. Bagi mereka hidup ini ya ini. Mati beres sudah gak ada urusannya. Mereka gak percaya malaikat, gak percaya hidup kekal dan sebagainya. Helenis pola pikirnya. Sayangnya mereka lah para pemimpin agama yang menguasai Yerusalem. Farisi-farisi itu berkuasa di daerah-daerah sekeliling Yerusalem, Yudea, Samaria, daerah-daerah di luar. Tapi ibu kota yang kuasai adalah Saduki. Karena mereka keturunan imam-imam besar.
Jadi sudah bisa bayangkan situasi seperti itu. Dan Tuhan bilang waspada dengan kedua golongan ini. Saduki beda dengan Farisi. Kalau Farisi suka nambahin firman Tuhan, Saduki ngurangin firman Tuhan. Ya kan? Dia hanya percaya 5 kitab saja. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu saja yang mereka percaya sebagai firman Tuhan. Selebihnya gak penting. Selebihnya kata-kata orang katanya. Selebihnya tidak punya otoritas, tidak bisa ngatur hidup saya. Cuman 5 kitab Musa saja yang kami percaya sebagai firman Tuhan. Jadi dia ngurangin firman Tuhan. Dia pilih-pilih mana yang mau dipercaya. Dia pilih-pilih mana yang dia suka. Dia pilih-pilih mana yang mendukung buat dia istilahnya basically. Karena mereka anak keturunan imam besar. Di dalam kitab Musa, Taurat Musa diajarkan imam besar dan keturunannya itu harus dikhususkan dan seterusnya. Basically sama saja pada akhirnya. Dan mereka politik. Mereka yang berkuasa. Oh, mereka gak akan pernah izinkan ada orang yang mencoba mengganggu mereka punya pengaruh, saudaraku, ya kan. Wow, saudara mungkin kaget, tapi jangan dikira itu tidak ada di zaman sekarang, Bapak Ibu, ya kan. Dan Tuhan Yesus bilang waspada. Ada amin jemaat Tuhan? Waspada. Jangan dinilai dari hanya statusnya penampilannya sebagai hati-hati. Lihat apa yang menjadi prinsip hidup mereka. Dan mereka pakai jubah keagamaan, status mereka Zadoki berasal dari kata Zadok. Mereka mengaku keturunan imam besar Zadok di zamannya Raja Daud. Ya kan? Jadi mereka merasa diri mereka spesial, elit, aristokrat, ningrat dan seterusnya. Kaum elit dan seterusnya, saudara, ya kan? Dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun mencoba mengganggu mereka punya status. Dan gak heran mereka benci sekali sama Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat lebih banyak lagi pengikut Yesus daripada pengikut mereka, haleluya. Next point. Dan apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu? Di ayat yang pertama, kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kemudian datanglah orang Farisi dan Saduki. Ini peristiwa sebelum Yesus memberikan peringatan itu ya. Mereka datang hendak mencoba Yesus. Mereka minta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga. A sign on the heaven. Di langit kepada mereka. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Oh, mereka bisa lihat tanda. Oh, mereka udah tahu tandanya. Oke, kalau langit merah berarti besok akan cerah. Pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata, wah ini cuaca gak akan bagus nih, hari akan buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi mereka sudah bisa melihat tanda, mereka sudah mengerti. Tapi kenapa masih minta tanda lagi? Yesus menjawab, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sudah dikatakan ini di pasal 12, kalau kita lihat di sana, sudah sama kata-kata Tuhan. Tuhan masih jelaskan lebih jauh lagi sedikit, 3 hari 3 malam di perut bumi, demikian juga anak manusia ada 3 hari 3 malam. Jadi dia tidak perlu jelaskan lagi. Dia sudah bilang, saya sudah jawab kan? Kamu tanya lagi, saya sudah berikan jawaban yang sama. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Orang-orang ini selalu menuntut tanda yang sesuai dengan kehendak mereka. Sementara setiap hari Tuhan Yesus sudah memberikan tanda. Mujizat. Orang sembuh, orang mati bangkit, kekurangan dicukupkan. Semuanya sudah dilakukan di depan mata mereka. Tapi namanya hati yang degil. Ini yang hati-hati saudaraku. Kalau hati sudah gak mau percaya biar sudah melihat ribuan tanda di depan mata. Tetap saja nuntut. Enggak, pokoknya tandanya harus seperti yang saya mau. Saya minta tanda di langit. Ya Tuhan bilang sudah kurang apa saya kasih tanda. Sudah berapa banyak. Tidak mau percaya. Bahkan nanti kita lihat. 1 minggu sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus ditangkap, 1 minggu sebelumnya dia bikin tanda yang luar biasa. Lazarus mati dibangkitkan. Dan semua orang yang ada di situ ada di Yerusalem ketika Yesus ditangkap. Tak bisa dibantah. Orang yang sudah mati 4 hari dibangkitkan sama dia. Tapi tetap tidak mau percaya. Ya. Ada iman pada pagi hari ini Bapak Ibu? Sudah percaya sama Tuhan Yesus? Sudah percaya sama iman sama kuasanya? Amin.
Jangan hati kita tuh degil. Sudah ditolong berulang kali. Tahu satu hal yang saya perhatikan, kita cepat sekali lupa ya sama kebaikan Tuhan. Cepat sekali lupa sama pertolongan Tuhan. Setiap kali datang sama Tuhan, aduh saya masih butuh pertolongan. Saya masih butuh iman lagi. Saya masih butuh mujizat lagi. Kalau Tuhan sudah tolong kita kemarin, dia pasti tolong hari ini. Dia pasti tolong besok. Udah gak usah kita bahas itu lagi mestinya. Percayalah dengan tanda-tanda yang sudah Tuhan kasih. Masih kita nuntut lagi. You know what? He is God. Ya. Dia Tuhan, dia gak perlu menuhin semua tuntutan kita. Yang by the way hanyalah manusia, siapa kita mau paksa-paksa Tuhan, istilahnya begitu. Tapi inilah ajaran sesat, saudara. Basically ajaran sesat hanya mau cari sesuatu yang bikin dia puas. Saya gak mau tahu sama yang lain, pokoknya saya minta persis seperti yang saya mau, baru saya mau puas. But I don't think seandainya pun Tuhan kasih lihat tanda di langit, entah bagaimana dia buka langit, kasih lihat. Namanya orang kalau sudah gak mau percaya tetap tidak akan percaya. Tuhan sudah tahu itu. Buat apa saya kasih lagi? Kalau sudah tanda-tanda yang kelihatan saja kamu tidak mau percaya. Tambah satu lagi, apa bedanya sebenarnya? Masih gak mau terima juga, masih gak mau percaya juga. Masih degil juga hatimu. Dan sayangnya inilah yang murid-murid, kita lihat murid-murid masih miliki. Masih degil hatinya, masih pikir bahwa roti itu, aduh kita gak punya roti ini bagaimana? Ya ampun. Masih kurang bagaimana lagi kan? Saya masih lihat mujizat sama kamu. Masih juga kamu you don't get it. Ya sudah, kalau kita sudah ditolong Tuhan, berarti itu sebuah pelajaran. Mestinya kita tahu, Tuhan betul-betul dapat diandalkan dalam masalah ini. Dan jangan pernah ragu lagi, istilahnya begitu. Jangan pernah kita khawatir lagi. Jangan pernah lagi ketika kita mengalami tantangan yang sama, aduh Tuhan tolong kepada. Why don't you learn? Gitu. Kenapa kamu gak belajar dari yang sebelumnya? I am still God. Saya tetap Allah yang berkuasa. Saya tetap mampu tolong kamu. Mestinya kamu sudah gak pusing lagi. Amin, amin, amin Bapak Ibu. Itu yang susah sekali orang sering kali mau belajar. Ya. Tapi sekali lagi Tuhan menuntut kita sebagai murid-muridnya. He expect more from us. Dia menuntut lebih daripada kita. Next. Ayat yang ketiga kita perhatikan situ ya. Saya gak tahu terjemahan Indonesia kenapa suka menghilangkan apa yang sebenarnya ada di dalam bahasa aslinya. Ya, di dalam ayat yang ketiga sebenarnya, coba diberikan bahasa Inggrisnya. Ada satu kata yang di situ. And in the morning, it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites. Hai kamu orang munafik. Ini yang gak ada di dalam bahasa Indonesia. Kalau rupa langit kamu bisa lihat, kamu orang munafik. Kenapa rupa langit kamu tahu membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Ini tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Jadi apa sih yang menjadi kesimpulan dari orang Farisi dan Saduki ini? Hypokritos. Hipokrit. Munafik. Satu kata yang Tuhan selalu labelkan sama mereka. Mereka orang yang munafik. Apa itu hipokritos? Hipokritos itu adalah seorang pemain drama. Bapak Ibu. Ya zaman dulu, pemain teater zaman dulu. Mereka kalau lagi bersandiwara, caranya bagaimana? Mereka pakai topeng. Orang atau pribadi, tokoh yang dia perankan, dia pakai topengnya. Kalau dia perankan sebagai misalnya, saya nggak tahu zaman dulu bagaimana saudara. Mungkin dewa apa kayak gitu saudara ya. Dia pasang topeng dewa tersebut. Dia berperan seperti dewa tersebut. Nanti dia mau ganti peran, dia ganti lagi topengnya. Dia ubah suaranya, ubah gayanya itu bagaimana sesuai dengan peran yang dia mainkan. Dan itu namanya hipokritos. Hipokrit. Munafik. Lain di depan, lain di belakang. Topeng saja yang dia pakai. Dan itu ciri dari para Farisi dan Saduki ini. Mereka pemain drama yang hebat. Ya, terlalu banyak nonton drakor atau mungkin saya nggak tahu apa lagi saudara ya kan. Jadi drama doang isinya. Semuanya hanyalah sebuah penampilan, semuanya adalah sebuah pencitraan, semuanya adalah supaya dilihat oleh tapi orang gak pernah tahu yang sebenarnya di dalamnya seperti apa orangnya. Gak pernah tahu aslinya kayak gimana. Dan itulah yang namanya hipokritos. Dan gak heran orang-orang yang seperti itu selalu ribut sama hal-hal yang hanya di luar saja. Dan kalau kita baca pasal 23 ayat 13 sampai 29, kata-kata Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Hai kamu orang-orang hipokritos, munafik. Ya, wow, kalau saudara baca di situ betul-betul Tuhan sudah gak tahan-tahan lagi betul-betul dia hantam apa adanya. Karena memang dia sudah tahu waktunya akan tiba, dia akan segera ditangkap dan memang sudah waktunya dia menyatakan perang terbuka terhadap mereka. Sehingga dia
kecam, dia celah semua kemunafikan, kepura-puraan, kepalsuan, drama dan sebagainya. Dia sudah gak tahan lagi istilahnya dan memang sudah waktunya dia harus siap terima resikonya, konsekuensinya, dimusuhi dan dibunuh akhirnya, saudara ya. Tapi kita perhatikan, Hipokritos selalu menekankan hal-hal yang sepele dalam upaya menutupi hal yang sebenarnya lebih penting. Makanya Tuhan bilang kalian seperti kuburan yang dilabur putih. Di luarnya tampak bersih, di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Cawan kamu bersihkan, kamu katakan kalau luarnya bersih berarti dia bersih. Salah besar, dalamnya bersih, baru dia bersih. Luarnya kotor, nah masalah yang penting dalamnya bersih karena makanan dari dalam. Tapi kamu ributkan cawan yang di luarnya, bukan yang di dalamnya. Kalau ada nyamuk kamu tepis dari minumanmu, tapi ada onta di dalamnya kamu telan. Saudara. Yang nyamuk kecil-kecil diributin, tapi onta yang lebih besar ulek gitu. Saudara, ya kan? Kamu meributkan masalah yang kecil. Tapi sebenarnya masalah yang paling utama kamu anggap gak penting. Dan itulah Hipokritos, Bapak Ibu. Nah, jangan kita jadi anak Tuhan yang seperti ribut saja masalah-masalah yang sepele, saudara-saudara. Masalah yang penting hidup berubah, bertobat, hidup benar di dalam Tuhan gak pernah dibahas, saudara-saudara. Karena hanya dibahas hal-hal yang gak penting banget. Tuhan gak mau kita jadi seperti itu. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Next kita lihat. Maka apa yang menjadi ajaran Tuhan Yesus? Daripada kita ngikutin raginya Saduki dan Farisi, Tuhan selanjutnya menunjukkan kepada kita. Mari kita buka dalam ayat 21 sampai 28 ya. Singkat cerita Tuhan sudah ajarkan mereka seperti itu. Diseling di antara kisah itu dengan apa yang kita baca ini, Tuhan membukakan tentang gereja. Siapakah aku ini, kata Tuhan. Kata orang kamu begini-begini, tapi kata kamu siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kata Petrus. Dan Tuhan bilang, berbahagialah kamu Petrus, Simon, karena bukan manusia yang menyatakan, tapi Bapa yang menyatakan padamu. Dan kamu adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku, jemaatku, gerejaku. Dan setelah Yesus membukakan tentang gereja, ini yang terjadi ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Perhatikan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Ajahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Ini udah kena sama roh Farisi, sudah kena sama roh Saduki, baru diperingatin. Kamu cuma mikirin apa yang manusia pikirkan. Kamu cuma pengen dipuji, dilihat luar biasa oleh manusia saja. Tapi pikiranmu bukan benar-benar mau tahu apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan gak penting buat kamu. Makanya ketika saya bilang bahwa saya harus mengalami salib, bahwa saya harus mati bagi kalian semua, saya harus mengorbankan diri, saya bukannya mendapat kemuliaan seorang raja seperti yang kalian mimpi-mimpikan, jadi Mesias yang punya tahta dan seterusnya. No, saya justru akan dipermalukan, dihina dan sebagainya. That's the way I will build my church. That's the way I will establish my kingdom. Begitulah caraku untuk menegakkan kerajaanku, bukan dengan merebut kekuasaan di Yerusalem dan sebagainya. Makanya Petrus yang punya pola pikir manusia, wah nggak gitu caranya, nggak gitu, no. Karena dia lebih mikirin apa yang manusia pikirkan, karena pada dasarnya manusia berpikir seperti itu. Tapi Tuhan bilang enggak. Kalau kamu mau jadi pengikutku, kalau kamu mau mengerti ajaranku, kamu akan lebih utamakan apa yang dipikirkan Allah daripada apa yang dipikirkan manusia. Ada amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lebih nomor satukan apa yang Tuhan anggap penting lebih daripada apa yang manusia anggap penting. Sekalipun itu akan mungkin membuat kita tidak populer, mungkin kita akan disalibkan, mungkin kita akan dianiaya dan sebagainya. But if that's God's will, so be it. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi yang pasti pengikut Kristus selalu lebih mengutamakan apa yang Tuhan inginkan. Lebih daripada apa yang dia atau orang lain inginkan. Dan selama mereka tidak belajar itu, mereka tidak akan bisa benar-benar menjadi pengikut Kristus. Dan Petrus harus kena
Ya, saudara ya, pelajaran keras hari itu. Baru dia dipuji karena dia mendapat pewahyuan bahwa Yesus Mesias anak Allah. Sudah sekarang dia dibilang iblis. Wow, good job Peter. Tapi ya begitulah Tuhan kita. Kalau salah memang kamu akan jadi batu sandungan. Seandainya dia yang seharusnya menjadi pemimpin dari rasul-rasul yang lain, dia menjadi kayak begitu, apa menjadi hanya gereja nanti? Benar-benar akan jadi batu sandungan buat semua orang. No Petrus, kamu gak boleh memikirkan apa yang manusia inginkan. Kamu harus punya pikirannya Allah. Jadi pengikut Kristus selalu mengutamakan kerajaan sorga lebih dari segala-galanya. Haleluya. Yang kedua kita lihat. Maka Yesus berkata ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Ada amin Bapak Ibu? Baru bulan lalu dibahas bukan? Soal menyangkal diri. Memikul salib dan mengikut aku. Haleluya. Saya yakin semua sudah kuat-kuat bahunya semua untuk pikul salib ya saudara. Bulan lalu sudah diajarin bahwa kita harus sangkal diri. Ada haleluya semuanya, puji Tuhan, ada amin. Jadi pengikut Kristus bukan petantang-petantang ke sana kemari. No, pengikut Kristus harus pikul salib. Sangkal kedagingan, sangkal keakuan, sangkal kesombongan, sangkal ego. Sangkal mementingkan diri sendiri, ya kan? Sangkal mencari hal-hal yang hanya memuaskan diri kita sendiri. Sangkali semuanya. Ikuti kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan membawa kita ke Golgota. Walaupun kehendak Tuhan membawa kita dipermalukan dan sebagainya. Tetapi sebagai pengikut Kristus kita tidak mundur. Karena kita tahu there's no other way. He is the only way. Dan jalan Yesus adalah jalan pikul salib. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa yang kamu anggap penting dan kamu sayang-sayang, kamu simpan-simpan, kamu tidak izinkan Tuhan ambil, justru kamu akan kehilangan itu. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Wow, so deep. Tapi kalau kita relakan apa yang kita anggap paling penting, apa yang kita cintai, yang kita hargai begitu luar biasa, Tuhan bilang, Abraham, serahkan anakmu yang kau kasih, anakmu yang tunggal. Yes Lord. Apakah Tuhan ambil? No. Tuhan tidak pernah punya maksud seperti itu. Tuhan hanya menguji kita. Memastikan bahwa dialah yang nomor satu dalam hati kita. Haleluya. Ada amin jemaat Tuhan semuanya ya. Jadi jangan takut kehilangan. Jangan takut kehilangannya. Enggak usah bicara soal nyawa. Apa sih hal-hal yang kita sayangi, apa sih hal-hal yang kita anggap betul penting. Dan Tuhan izinkan. Mungkin orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang dekat dengan kita, Tuhan ambil mungkin, saudara dan sebagainya. Ya, itulah hidup ini. Tapi kita tahu Tuhan Yesus lebih baik dari semuanya. Dia lebih berharga dari segala-galanya. So, whatever Lord. Saya percaya rencanamu selalu indah pada waktunya. Haleluya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Punya semua. Tetapi kehilangan nyawanya. Buat apa? Mau dibawa? Di 2x1 mau dimasukin semua di situ saudara ya kan. How can? Nggak bisa. Ya kan? Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pun kita pergi. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Adalah tanda di langit yang semestinya kita pengikut-pengikut Tuhan selalu perhatikan. Ketika sangkakala berbunyi, ketika tiba waktunya, pandanglah ke atas, keselamatanmu sudah datang, kata firman Tuhan. Itulah tanda di langit yang saudara dan saya seharusnya selalu perhatikan. Kapan Yesus kembali, kapan kerajaannya, tiba waktunya kerajaannya datang di muka bumi. Itulah pengharapan pengikut Kristus. Itulah yang selalu kita pandang.
yang selalu kita cari, tanda yang kita nanti-nantikan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Mari pemain musik boleh maju ke depan. Sudah diberkati semua pagi hari ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita katakan sekali lagi. Hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku. Benar Tuhan, Tuhan, Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat. Haleluya. Yakini pertolongan-Mu, amin, 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 takkan terlambat bagiku. Mari kita menyembah Dia, Tuhan kita yang benar, Tuhan kita yang baik. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau kami lewati lembah Tuhan, walau lewati lembah, ku tak ditinggalkan. Amin, amin. Mari kita imani Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita menyembah Dia, katakan sekali lagi, haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat yang setia, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau apapun yang kami lewati Tuhan, kami percaya Engkau beserta, Engkau kekuatan, Engkau perlindungan. Yes Lord, haleluya. Yesus kekuatan di hidup. Mari katakan sekali lagi, walau lewati lembah aku tak ditinggalkan. Haleluya. Walau lewati lembah aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Engkaulah kekuatan. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan. Amin. Sekali lagi katakan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita menyembah Tuhan.
Biarlah Tuhan menjeliti kehidupan kita pagi hari ini. Adakah kita terpengaruh oleh ajaran yang tidak benar? Ada kita akan mementingkan diri sendiri, fokus kepada hal yang salah. Biarlah pagi hari ini Tuhan memulihkan hidup kita, meluruskan keberadaan kita, membersihkan segala bentuk ragi yang bukan daripada Dia. Kali kita menjadi adonan yang baru, kita buang segala ragi yang lama, kata firman Tuhan. Mari kita izinkan Tuhan yang membedah keberadaan kita. Kalau ada pola pikir yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau ada cara berpikir yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, mari kita tidak mau pikul salib, kita tidak mau menanggung beban kita sebagai seorang yang mengikut Kristus. Bila pada pagi hari ini kita diberikan teladan Tuhan Yesus yang rela menyerahkan hidupnya, yang rela memberikan segala-galanya karena Dia mengasihi kita, supaya kita bisa ambil pelajaran dari Dia, supaya kita pun belajar memikul salib kita dengan sabar, dengan tekun, dengan setia. Dan percayalah, ada mahkota ganti segala salib kita, ada kemuliaan ganti segala pergumulan kehidupan kita. Bagi saudara yang datang dengan pergumulan pada pagi hari ini, mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, Engkau melihat setiap pergumulan kami pagi hari ini. Engkau yang tahu apa yang menjadi salib yang sedang kami pikul, yang terasa sakit, terasa berat, yang terasa terlalu berat buat kami ya Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Kami mengiring Engkau Tuhan. Kami mau tetap menjaga hati kami kudus dan bersih. Biarlah kami tetap dengan sukacita ya Tuhan, tetap dengan sukarela menjalani kehidupan kami dalam ketaatan dengan Engkau. Apapun masalah yang sedang kami alami, apapun situasi yang tampaknya bertentangan dengan janji-janji-Mu ya Tuhan, kami perkatakan bahwa kami lebih percaya kebenaran-Mu lebih daripada apa yang kami lihat ya Tuhan. Kami lebih percaya bahwa Engkau lebih besar dari segala situasi kami ini. Dan kami yakini pertolongan kami tidak akan terlambat ya Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan jagai hati kami semua Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk pencemaran yang ada di dunia ini. Jauhkan hati kami dari segala hal yang membuat kami tidak murni mengasihi Engkau, tidak murni mau mengiring Engkau, tidak murni motivasi kami dalam melayani dan beribadah kepada Engkau Tuhan. Jagai hati kami ya Bapa, dan biarlah kami kedapatan bersih Tuhan, sebagai pengikut-pengikut-Mu yang setia dan hanya memandang kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sempurnakan firman-Mu di dalam setiap kami. Kami sambut dan kami terima semua perkataan-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah berdoa katakan amin. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada yang bertugas selanjutnya. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebagai respon kita untuk berkat firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau memberikan persembahan syukur kita. Sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita. Ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Hati penuh damai,
hati penuh damai, karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Kita katakan bersama, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Nanti saya persilakan Pastor Amin Bahari. Lebih besar, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Amin, amin. Dengan iman kita katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Mari katakan sekali lagi, di dalam kami Tuhan, Kau lebih besar di dalamku selama-lamanya. Kami percaya Engkau lebih besar dari dunia ini, lebih besar dari hidup ini, lebih besar dari segala perkara yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Engkaulah di atas segala-galanya ya Yesus, dan kepadamu-lah kami serahkan seluruh kehidupan kami. Segala harapan, segala doa permohonan yang sudah kami naikkan di dalam hadirat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya hidup kami aman di dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang mengatur setiap langkah kehidupan kami. Hari esok kami terjamin di dalam rencana-Mu yang indah buat kami semua ya Bapa. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami. Bahkan seluruh kehidupan keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, sidang jemaat-Mu di tempat ini dan gereja-Mu yang dimanapun orang-orang berseru akan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan, kami doakan, kami berkati mereka semua. Bahkan saudara-saudara kami yang tidak bersama dengan kami dimanapun mereka berada, Tuhan melindungi, Tuhan merawat, Tuhan menjagai mereka semua. Dan biarlah Tuhan akan kumpulkan kami kembali di kesempatan yang berikutnya, tetap dalam keadaan yang baik, kuat iring Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Tak lupa kami doakan bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami Tuhan. Kau kiranya memberkati negeri ini ya Bapa. Biarlah shalom-Mu Kau curahkan buat bangsa kami, sehingga negara kami dijauhkan dari pepecahan, peperangan, balap, sampar, petaka, bencana alam dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah keselamatan-Mu boleh semakin hari semakin dikenal dan dinyatakan lewat kami orang percaya, lewat semua gereja-Mu yang ada di negeri ini ya Bapa. Terima kasih. Dan sekarang saudara, mari kita pulang dengan membawa segala janji berkat yang Bapa sediakan bagi orang yang beribadah kepada Dia. Berkat yang Tuhan Yesus jaminkan lewat pengorbanannya yang sempurna bagi kita. Dan berkat yang dahsyat luar biasa dalam pribadi Roh Kudus bekerja di dalam dan melalui kita. Dari sekarang sampai Maranatha, kita sudah, sedang, dan selalu akan diberkati oleh Tuhan. Dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati dan katakan amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu semua. God bless you. Happy Sunday.